KKN merupakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Ilmu yang sudah kita dapatkan, disinilah kita bisa mencurahkan untuk masyarakat. Mata pencaharian masyarakat di desa saya, sebagian besar adalah petani dan pedagang yang memiliki hasil melimpah, menjadikan masyarakatnya makmur. Pastinya, saya memulai kegiatan dengan sangat semangat dan antusias. Juga, saya berharap dapat bermanfaat untuk masyarakat. Saya bersyukur masih dapat merasakan kuliah kerja nyata, walau mandiri, di desa saya sendiri. Saya, Vina Yulianti Putri, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Bandung. Kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk berkunjung kepada salah satu masyarakat petani dan pedagang masa kini yang berada di sekitar desa saya. Hidroponik ini berapa lama? Kalau untuk proses awal itu kita udah berjalan sampai 3 tahun. Cuman ya kendalanya sekarang sih 2 tahun ini ya mulai berpengaruh sih masalah untuk pemasarannya. Ada pengurangan pada satu masalah itu? Jelas ada. Kalau dulu kan di masa normal kita setiap hari bisa panen 20-30 kg. Tapi untuk masa pandemik ini, karena misalkan untuk tingkat kebutuhan hidroponik sedang menurun, sehari paling maksimal hanya 10 kg. Untuk panennya itu sendiri, apa AA biasanya itu tiap hari atau ada waktunya? Nah, kalau untuk panen ini, kebetulan kita pola ya. Jadi kalau untuk pola, kita usahakan setiap hari bisa panen. Nah, jadi minimal itu bisa panen 5 kilo sampai 15 kilo. Memiliki mitra usaha bersama? Betul. Kebetulan kita ada mitra atau kelompok tani yang berbasis juga sama di hidroponik. Kita berjumlah semuanya ada 5 orang, masing-masing GH atau misalkan UMKM-nya masing-masing punya pola tanam, ada yang tanam siomak, sesin, masing-masing ada. Jadi betul untuk memenuhi kebutuhan pasar kita. Untuk luasnya sendiri ini berapa? Kalau yang di sini kita masih skala rumahan sih kecil, hanya 25 tumbak, paling sekitar 8.000 lubang tanam yang kita miliki. Kebetulan pengelolaannya juga masih skala kecil. Nah, mengenai ini tadi kan memiliki kendala ya pada saat pandemi seperti ini. Untuk menangani kendala tersebut, solusi yang AA hadapi pada pandemi ini apa agar usahanya tetap berjalan? Nah, kalau itu mungkin saya lebih cenderung memikirkan untuk masalah pemasaran. Di samping untuk pemasarannya kita secara langsung pengiriman barang ke kelompok, kita juga sekarang sedang berinisiatif untuk memasarkan secara online. Individu? Ya, individu. Jadi pemasaran secara online kebetulan kan tahun-tahun ini untuk yang karena masalah PPKM, PSBB itu kan semua segala dibatasi. Nah, kita jadi bisa mencari solusinya itu dengan pemasaran secara berbasis teknologi lagi. Nah, mengenai kerugian sama keuntungan pada saat pandemi dan sebelum pandemi ini apa ada perbedaan? Nah, itu pasti jelas berbeda. Ya. Kalau dulu kan
sebelum masa pandemi ini produksi kita bisa sampai 40 sampai 50 kg per hari. Tapi sekarang karena tingkat kebutuhan untuk konsumsi hidroponik sudah menurun akibat adanya pembatasan, jadi paling kita maksimal hanya bisa 10 kilo per hari. Jelas sih kalau untuk dirupiahkan itu Ruginya ada. sangat rugi, betul. Sedangkan untuk operasional kan Ya. tetap. Mengenai hal ini, apakah ada harapan pada saat sekarang yang sudah pandemi dan kedepannya gitu? Kalau untuk harapan ke depan sih sebetulnya kita berharap kita bisa pulih kembali, terus untuk tanaman kita juga bisa kembali diterima lagi masyarakat. Normal. Betul, normal lagi. Selain untuk membantu perekonomian masyarakat, juga bisa membantu untuk kelangsungan kita juga. Kendala yang dihadapi khususnya untuk AA sendiri terhadap saat ini pada UMKM apa sih ya? Untuk kendalanya penurunnya aktivitas usaha akibat pandemi ini mungkin yang dirasakan oleh saya terutama pada penurunan konsumen atau pembeli dan mengakibatkan penjualan bakso yang saya tekuni sekarang itu semakin menurun. Jadi ya makin menurun ya. Iya. Nah, untuk menanganinya gitu kan, solusi untuk menangani menurunnya itu bagaimana? Untuk caranya selain menjualan secara langsung di tempat seperti ini, saya juga biasanya menerima pesanan secara online, baik itu via WhatsApp atau telepon langsung. Nah, kebanyakan orang tuh diminta untuk dipesan antar gitu. Ya sekarang sih lebih praktis Iya, ya. betul. Nah, untuk ada nggak sih peningkatan dan penurunannya saat ini? Untuk peningkatan saat ini belum ada. Mengenal penurunan itu tentu ada karena mungkin lebih sepi kan. Kalau dulu selalu ramai karena kebetulan di sebelah rumah ada kosan untuk mahasiswa PTN. Nah, untuk sekarang perusahaannya tuh sedang tidak menerima karena masa pandemi. Jadi untuk peningkatannya ini ya bagaimana kita dapat meningkatkan ya sedang pandemi seperti ini. Betul. Nah, lalu dengan adanya penurunan seperti itu, lalu bagaimana sih keuntungannya? Keuntungannya mungkin kalau di bisnis seperti ini ada pasang surutnya mungkin ya. Ya. Untuk beberapa minggu ini mungkin untuk labanya sehari bisa dapat 50.000 sampai 20.000. Nah, untuk penghasilannya tadi yang sebutkan mungkin 50 sampai 75 per hari. Itu tuh udah termasuk bersih atau masih kotor? Itu belum bersih mungkin ya, masih Ada yang lain-lainnya gitu. iya, masih kotor. Untuk pandemi saat ini, apa sih harapan AA ke depan? Harapan saya mungkin di pandemi ini cepat berakhir, apalagi mendengar dari pemerintah PPKM sekarang itu diperpanjang. Iya. Nah, bagi saya sih berharap dapat kembali normal mungkin. Iya. Susah semua ya kalau seperti ini. Betul. Nah, untuk yang terakhir, untuk penjualan bakso sendiri ini, AA memproduksi sendiri atau baksonya beli jadi? Untuk bahan baksonya ini kebetulan saya memproduksi sendiri, membuat sendiri. Nah, untuk produksinya sendiri itu apakah AA ada karyawan? Kalau untuk usaha yang saya jalani sekarang, kebetulan saya cuma berjalan dengan keluarga, mungkin dengan ibu ya. Jadi AA yang menjualnya, ibu yang mengelola. Betul. Biasanya untuk mengelola itu setiap hari
Setiap hari. mencetaknya ya. Iya betul.